Truk adalah alat transportasi berat yang saat ini sudah biasa kita lihat di jalanan. Mau dimanapun kalian berada, pasti kalian pernah melihat truk apapun bentuknya. Mulai dari truk pengangkut bahan pangan, semen, logistik, hingga bahan bangunan. Dan kendaraan besar ini sudah menjadi tulang punggung distribusi ekonomi di Indonesia. Namun, di balik roda-roda besar yang bergulir dari satu kota ke kota lainnya, ada masalah yang sering terjadi. Bahkan kita bisa melihat secara terang-terangan kalau masalah ini sering terjadi. Masalah apa itu? Ya, pungli alias pemalakan. Pungli bukan sekedar cerita dongeng atau isu kecil di kalangan supir truk. Karena mau bagaimanapun, fenomena ini sudah menjadi momok serius yang menekan kehidupan para pekerja transportasi, memperberat beban perusahaan logistik, dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat umum. Pertanyaannya, kenapa truk sering kena pungli? Dan bagaimana ini semua bermula? Jadi, menurut artikel yang ada, pungutan liar atau pungli sebenarnya bukan fenomena baru. Karena mau bagaimanapun, hal ini sudah ada sejak masa lalu. Yang mana pada zaman dulunya, ketika sistem transportasi masih sangat sederhana, setiap wilayah sudah memiliki penjaga pos yang bertugas memeriksa dan memberikan izin bagi pedagang yang melintas. Menariknya, dalam proses ini seringkali ada pungutan yang tidak resmi, yang mana pungutan ini untuk biaya keamanan, pemeliharaan jalan, atau sebagai upeti bagi penguasa setempat. Ya, ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Dan sayangnya, praktek ini terus berkembang seiring waktu. Dan pada era modern, ketika kendaraan besar seperti truk mulai mendominasi jalan raya, praktek pungli akhirnya juga semakin bervariasi. Yang berarti tidak hanya dilakukan oleh oknum penjaga pos pemeriksaan, tetapi juga muncul di titik-titik seperti jembatan timbang, pos keamanan, hingga titik-titik rawan lainnya di jalan raya. Lalu kenapa truk aja yang kena pungli, mengingat kendaraan besar lainnya katakanlah bis tidak terkena pungli? Ya kena juga sih di beberapa tempat, tapi setidaknya tidak sesering truk. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat truk menjadi sasaran empuk. Yang pertama, sistem administrasi yang rumit dan babelit. Jadi, seperti yang kita tahu, para supir truk wajib membawa berbagai dokumen seperti surat jalan, izin angkutan barang, dan dokumen pendukung lainnya ketika ingin mengantar barang. Namun, jika ada satu dokumen saja yang kurang lengkap, maka itu menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar dengan alasan adanya pelanggaran administratif. Sayangnya, sebenarnya sistem ini dibangun untuk memastikan kelancaran transportasi, tapi ya sayangnya malah menjadi jebakan birokrasi. Jadi ya, surat-surat dokumen adalah hal utama untuk terjadinya pungli. Kemudian kelebihan muatan juga menjadi target pungli berikutnya. Jadi, batas muatan yang ditetapkan pemerintah seringkali menjadi batu sandungan bagi truk. Pihak logistik biasanya demi menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, truk mereka sering membawa muatan yang melebihi batas maksimal. Namun saat truk dengan muatan berlebih melintasi jembatan timbang atau pemeriksaan resmi, sayangnya kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungli agar truk diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dari praktek overload sampai pungli tidak ada yang bisa dibenarkan karena mau bagaimanapun semua pihak sudah salah. Truk logistik salah membawa truk overload. Oknum pun juga salah tidak menindak truk overload tersebut. Jadinya, pungli sudah bisa dinormalisasi oleh kebanyakan pihak untuk memperlancar sebuah urusan. Yang pada akhirnya, hal ini melahirkan budaya saling mengerti. Apa itu budaya saling mengerti? Jadi, budaya saling mengerti di lapangan juga menjadi penyebab utama pungli menjadi hal yang normal. Karena mau bagaimanapun, supir truk sering merasa lebih baik membayar sejumlah uang agar urusan cepat selesai daripada harus berhadapan dengan proses panjang dan bertele-tele. Dan hal ini tentu aja bisa menciptakan kebiasaan yang sulit dihilangkan, di mana kedua belah pihak merasa nyaman dengan sistem yang sebenarnya merugikan. Tapi itu kan dengan oknum, namun bagaimana dengan premanisme? Karena faktanya premanisme ini terkadang lebih parah daripada oknum. Kenapa premanisme ini sering memalak supir truk? Sebenarnya banyak faktornya juga kenapa premanisme bisa memalak truk. Yang pertama tentu aja wilayah. Kita bisa ambil contoh di Tanjung Priuk. Di sini saya punya pengalaman pribadi dengan seorang yang bekerja memalak supir truk. Ketika saya bertanya kenapa hal ini bisa terjadi, jawabannya tentu aja mereka awalnya merasa dirugikan dengan adanya kemacetan yang ditimbulkan. Maksudnya gimana? Jadi gini, Tanjung Priuk adalah salah satu wilayah dengan jumlah truk paling banyak di Jakarta. Karena mau bagaimanapun, Tanjung Priuk adalah pusat untuk melakukan ekspor-impor. Menariknya adalah,
Dengan adanya aktivitas truk yang sangat tinggi ini, masyarakat awalnya menjadi tidak nyaman karena dampak yang disebabkan truk-truk besar ini sangat besar. Misalnya jalanan jadi sering rusak, mengendarai motor menjadi mengerikan, debu berterbangan, polusi meningkat, dan yang pasti kemacetan parah. Dan hal ini dinilai merugikan masyarakat. Dengan landasan hal seperti ini, akhirnya masyarakat ingin meminta sejumlah uang ganti rugi untuk membayar ketidaknyamanan ini. Dan mereka tentu aja tidak bisa menuntut perusahaan truk-truk tersebut satu persatu. Yang pada akhirnya, alih-alih meminta ganti rugi dengan perusahaan langsung, mereka malah meminta ganti rugi kepada supir truk. Disinilah semuanya bermula. Mungkin pada zaman dulunya hanya 1 atau 2 titik aja yang menjadi tempat pungli. Namun karena tingkat pengangguran semakin tinggi, jumlah truk semakin banyak dan pemalakan ini dinilai sangat menguntungkan, akhirnya banyak orang yang ingin melakukan hal serupa. Dan iya, titik pungli menjadi semakin banyak. Terlebih lagi, terkadang pungli ini bukan hanya sekedar untuk meminta mengganti rugi akibat kerusakan dan ketidaknyamanan atas truk, melainkan hanya untuk meminta jatah bagi preman. Menariknya, sebenarnya pungli premanisme ini tidak meminta uang yang sangat besar, karena biasanya pungli ini hanya meminta uang sebesar Rp5.000 sampai Rp20.000 aja. Yang menjadi masalah adalah, terkadang di setiap putaran, di setiap 5 sampai 10 km ada lagi punglinya. Dan yang bikin meresahkannya lagi, jika supir truk tidak memberikan uang pungli dengan alasan apapun, biasanya premanisme ini akan mengancam dengan cara menghancurkan kaca, merusak truk, atau bahkan yang lebih parah, mengancam supir truk itu sendiri. Dengan adanya hal seperti ini, akhirnya supir truk ya udah pasrah aja dengan kondisi yang ada. Namun dengan adanya pungli ini, sebenarnya siapa yang dirugikan? Tentu aja yang dirugikan adalah supir truk. Bagi supir truk, pungli adalah pengeluaran tambahan yang tidak terduga. Uang yang seharusnya digunakan untuk makan, istirahat, atau perawatan kendaraan harus diserahkan begitu aja. Kemudian hal ini diperparah bagi supir yang bekerja dengan sistem setoran, di mana setiap rupiah yang keluar menjadi beban pribadi mereka. Namun gimana dengan supir truk yang tidak berdasarkan setoran? Tentu aja perusahaan logistik yang menanggung hal ini, yang pada akhirnya pungli menambah biaya operasional bagi perusahaan logistik. Yang berarti dengan adanya biaya perjalanan tambahan akibat pungli, keuntungan perusahaan pun jadi berkurang. Dan hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis, terutama bagi perusahaan kecil yang tidak memiliki margin keuntungan besar. Kalau udah begini, pada akhirnya konsumenlah yang menanggung beban ini. Karena mau bagaimanapun, biaya logistik yang meningkat akibat pungli seringkali dibebankan ke harga barang yang dijual di pasar. Misalnya, jika harga distribusi beras meningkat, maka harga beras di pasaran pun ya ikut naik. Jadi ya, dari Rp5.000 per preman, hal ini bisa berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Makanya waktu itu, ketika Presiden masih Jokowi, beliau sampai memberikan perhatian khusus terhadap pungli ini karena kondisinya sudah sangat meresahkan. Dan dengan adanya perhatian khusus dari Presiden langsung kala itu, akhirnya sejumlah wilayah dipasangin CCTV untuk memantau kegiatan tersebut. Dan iya, kegiatan tersebut berakhir di wilayah yang dipasangin CCTV. Tapi sayangnya, kegiatan tersebut tidak berakhir sepenuhnya, karena biasanya cuma pindah lokasi ke tempat yang tidak ada CCTV-nya. Ya gitulah, terkadang oknum lebih pintar daripada pembuat peraturan. Dan sayangnya, pungli masih sering terjadi sampai saat ini, bahkan hal ini sudah menjadi hal yang normal bagi yang melihat, melakukan pungli, dan yang dipalak yaitu supir truk itu sendiri. Pungli terhadap truk bukan sekedar masalah kecil di lapangan, karena ini adalah masalah serius yang berdampak luas, dari supir truk, perusahaan logistik, hingga masyarakat umum. Dan untuk menghapus praktek ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, perusahaan, dan supir truk itu sendiri. Kita semua mau bagaimanapun sebenarnya memiliki peran untuk menciptakan sistem transportasi yang bersih, adil, dan transparan. Karena pada akhirnya, jalan raya yang bebas pungli bukan hanya impian, tetapi kebutuhan untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.